sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya pengajian ada balehonya, ada judulnya. Ini subuh ini judulnya ya terserah saya aja. Nabi Adam punya anak, satu namanya Qabil, satu namanya Habil. Diabadikan mereka berdua berkurban. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua berkurban, fatuqubbila min ahadihima, diterima kurban dari salah satunya, kurban Habil, walam yutaqabbal minal akhar, kurban Qabil tidak diterima. Lalu kemudian Qabilnya marah, lalu kemudian dia bertanya, kenapa kurbanmu diterima, kurban saya tidak? Jawabannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena ibadah itu hanya diterima oleh orang yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini semua beramal dasarnya karena takut kepada Allah. Lalu kemudian beberapa masa setelah itu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala juga meminta kurban dari Nabi Ibrahim. Allah tidak minta sapinya, Allah tidak minta kambingnya, Allah tidak minta untanya. Yang diminta Allah Subhanahu wa taala yang paling dia cintai, yang ditunggu selama 86 tahun, itulah dia Ismail alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpi saya, anni azbahuka, saya menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Kata Ismail menjawab, ya abati, wahai ayah saya, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah saya sabar menerimanya. Jadi ibadah yang paling berkualitas adalah apa yang paling kita cinta, itulah yang kita kurbankan. Tapi nanti jangan gara-gara ini setelah pulang kata istrinya, kamulah yang paling kucinta mas. Ini perintahnya Allah yang nyuruh. Lalu kemudian ketika sudah sampai di bawah, watallahu lil jabin, ketika pisau itu sudah mendekat ke leher Nabi Ismail alaihissalam, lalu Allah menebusnya, fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus dia dengan sembelihan yang besar, seekor kambing domba. Inilah dalil sebagian masyarakat kita berkurban seekor domba, karena Nabi Ibrahim ketika itu ditebus anaknya dengan domba. Yang afdol itu domba Pak Ustadz. Saya bilang, ya nanti saya cari dulu di kitab, pokoknya domba. Ternyata dia jual domba. Dia bilang yang afdol domba. Makanya mohon maaf kalau ada di antara bapak yang jual domba. Maka yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, mana yang lebih afdal? Yang satu lagi mengatakan, siapa yang datang pada hari Jumat saat pertama seperti berkurban seekor unta. Siapa yang datang pada saat kedua seperti berkurban seekor lembu. Siapa yang datang pada saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Berdasarkan hadis ini, yang afdal itu unta. Karena urutannya Nabi menyebut unta dulu, setelah itu lembu, baru kambing. Akhirnya kelahi antara yang mengatakan unta dan kambing. Dan kedua-duanya enggak berkurban. Lalu sebetulnya yang afdal itu mana? Maka kedua-duanya tidak afdal. Yang afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Karena kurban itu standarnya dagingnya. Jadi ada orang berkurban satu ekor kambing, tapi kambingnya kambing besar yang satu ekor 200 kilo. Itu afdal daripada berkurban seekor sapi, sapi kurus 7 orang. Tapi yang berkurban satu ekor sapi, sapi